Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita buka dulu dengan doa pembuka ya. Membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak kelas 2, alhamdulillah hari ini jumpa lagi dengan Bu Hikmah ya. Kali ini kita akan belajar tentang observasi suatu tempat dan mencatat hasil pengamatan. Nah, masih dalam pelajaran geografi untuk kelas 2 bersama Bu Hikmah. Nah, apa saja yang akan kita observasi? Observasi itu berarti mengunjungi, mengamati gitu ya, mengamati suatu tempat dengan cara kalian langsung melihat tempatnya. Nah, apa saja nanti yang akan kita observasi atau kalian amati? Yang pertama adalah mengenal bangunan sejarah. Nanti diceritakan tentang sejarah dari suatu bangunan bersejarah dan apa buktinya. Nah, buktinya itu bisa dibuat melalui foto gitu ya. Foto dari tempat bersejarah yang kalian kunjungi. Nah, tugasnya nanti kalian boleh mengunjungi suatu tempat bersejarah, mungkin yang paling dekat lah dengan tempat kalian, misalnya di desanya atau di kecamatannya gitu ya. Kemudian ceritakan sedikit tentang tempat bersejarah itu, boleh ditulis atau di voice note gitu ya. Kemudian dikirimkan foto gitu ya, foto tentang tempat bersejarah tersebut. Nah, ini Bu kasih contoh ya tentang pengamatan gitu tempat bersejarah. Ini ada Kota Gede. Ini adalah gambar-gambar tentang Kota Gede. Ada keraton Kota Gede, ada Masjid Kota Gede, kemudian ada makam raja-raja Kota Gede, dan masih banyak lagi ya tempat bersejarah yang ada di Kota Gede. Nah, kemudian kita ceritakan tentang sejarah Kota Gede. Nah, kalian dulu pernah belajar tentang sejarah Kota Gede. Nah, ini Bu Hikmah tuliskan secara ringkas ya, bahwa Kota Gede itu merupakan ibu kota kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Ketika Mataram berjaya, ibu kotanya kemudian pindah ke Kerta pada masa Kesultanan Hanyokrokusumo. Nah, di sana terdapat Kota Gede, ada Masjid Kota Gede, istana, dan juga ada makam-makam Raja Mataram ya, dan itu terkenal sekali, yang tinggi itu ya, banyak tangganya, dan masih banyak ya peninggalan sejarah lainnya atau situs-situs bersejarah lainnya di wilayah Kota Gede. Nah, itu tentang pengamatan tempat bersejarah. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenal hasil produksi di suatu wilayah gitu. Jadi di suatu wilayah itu biasanya ada tempat hasil produksinya apa. Ada kekhasan ya, suatu wilayah yang memiliki kekhasan tentang hasil produksinya. Berarti kita akan mengunjungi suatu tempat yang memiliki hasil produksi tertentu. Nah, ini contohnya misalnya ya, kita mengunjungi Kasongan. Nah, ini gambar-gambar terkait dengan hasil produksi di suatu wilayah, yaitu di wilayah Kasongan. Pembuat gerabah atau keramik. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Kemudian ada jenis-jenis lain yang sudah dimodifikasi gitu. Nah, kalau kalian berkunjung langsung ke Kasongan, kalian akan melihat langsung ya hasil produksinya. Kemudian kalian ceritakan tentang sejarah ya, sejarah tempat tersebut gitu. Nah, tentang bukan sejarah sih ya, intinya kalian menceritakan tempat tersebut ada di mana, kemudian apa saja gitu ya yang diproduksi gitu, kemudian hasilnya dijual di mana, kemudian apakah itu kemudian menjadi tempat wisata atau bukan gitu ya, hasil-hasil produksinya apa saja. Nah, itu diceritakan. Nah, misalnya kalau ini contohnya tentang Kasongan ya. Jadi Kasongan itu adalah sebuah wilayah atau tempat ya, sentra produksi kerajinan gerabah di daerah istimewa Yogyakarta.
Hasil produksinya antara lain ada guci dengan berbagai motif, burung merak, naga, bunga mawar, dan banyak lainnya. Kemudian pot berbagai ukuran dari yang kecil hingga seukuran orang dewasa. Ada souvenir, figura, hiasan dinding, perabotan seperti meja dan kursi, dan lain-lain. Namun kemudian produknya berkembang bervariasi, meliputi bunga tiruan dari daun pisang, perabotan dari bambu, topeng-topengan, dan masih banyak lainnya. Hasil kerajinan tersebut berkualitas bagus dan telah diekspor ke mancanegara seperti ke Eropa dan Amerika. Biasanya desa ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Kawasan ini dapat dijadikan kawasan wisata edukasi. Tempat ini juga cocok untuk didatangi oleh siswa-siswa sekolah. Para wisatawan dapat langsung belajar bagaimana membuat gerabah yang baik dan benar. Pada dasarnya, cara pembuatan gerabah dilakukan secara manual. Biasanya seperti cara ini digunakan untuk membuat pajangan yang halus dan memiliki artistik seperti guci.